إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فما وجدت خيرا حمدت الله لكم وما وجدت شرا استغفرت الله لكم أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua para hadirin, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus para ulama, Pak Bupati, teman-teman pejabat dan seluruh hadirin, semoga semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Kesulitan-kesulitannya ditolong oleh Allah. Hadirin, kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini harus kita yakini sumbernya adalah karena masih adanya hamba-hamba Allah yang beriman dan yang bertakwa. Tambah sempurna imannya penduduk dunia ini, maka akan tambah sempurna kedatangan keberkahan, anugerah, kerukunan dan kebaikan-kebaikan dengan berbagai macam jenisnya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan untuk turunnya Nabi Adam dan keluarganya di dunia ini, maka Allah berkehendak menciptakan beliau. Beliau diciptakan sendirian untuk mengemban satu tugas yang besar, untuk mencontohi anak cucu beliau bagaimana bersikap yang benar di dunia yang sementara. Maka begitu beliau telah diciptakan, beliau tengok kanan, tengok kiri, kok sepi dunia ini, sepi sana, surga sana, nggak ada temannya. Allah Maha tahu keperluannya manusia, Maha tahu keperluannya kakek kita yang pertama, Adam alaihissalam.
maka Allah berkehendak menciptakan teman beliau untuk mengemban tugas mengamalkan perintah menjauhi larangan di muka bumi nanti di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Maka Allah ciptakan dari tulang rusuknya kakek kita Adam, tulang rusuk yang sebelah kiri Allah ciptakan teman beliau, istri beliau yang akan menemani beliau mengemban tugas yang mulia menjadi pertama kali Nabi Allah yang diturunkan di muka bumi. Maka untuk mengenang kejadian itu, semua laki-laki yang normal tulang rusuknya yang kiri lebih sedikit daripada tulang rusuknya yang kanan. Untuk jadi renungan, wahai para laki-laki, kamu ini punya tugas yang mulia di dunia ini. Niru kakek kamu yang pertama, yaitu jadi hamba yang bertakwa, mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Dan itu tidak akan sempurna sebelum kamu melibatkan para wanita dalam tugas yang mulia. Maka begitu telah diciptakan istrinya Nabi Adam, maka begitu jadi, maka istrinya Nabi Adam tadi yaitu Sayyidah Hawa, nenek kita semua, maka beliau itu ngomong aja. Kata para ulama begitu. Jadi fitrahnya wanita itu memang suka ngomong. Kalau wanita nggak suka ngomong, itu nanti malah anaknya nggak pinter ngomong. Maka laki-lakinya dengan perempuannya kerjasama di dalam perjuangan, biar laki-lakinya sebagai amirnya, perempuannya yang suka ngomong itu omongannya digunakan untuk mendakwai orang, ngajak ke surga. 3 tahunan yang lalu kami ada tamu dari Amerika, orang Indonesia. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Saya tanya, kerjanya di Amerika apa Pak? Saya di sana punya lembaga survei. Dari situ penghasilan kami, survei apa, kemudian kita dapat penghasilan dari itu. Terakhir kami survei mengenai laki-laki dan wanita itu dari segi senangnya ngomong itu perbedaannya berapa? Dari hasil penelitian kurang lebih 10.000 manusia, katanya rata-rata wanita itu ngomong sehari 45.000 kata belum capek. Tapi kalau laki-laki ngomong 7.000 kata itu sudah banyak yang capek. Maka kita rasakan, kita semua manusia, semua yang hadir di sini ini aslinya adalah dari ayah yang sama, ibu yang sama. Kita ini satu keluarga. Pengen bernostalgia, dulu kakek kita yang pertama, nenek kita yang pertama datang ke dunia ini bukan sekedar mau tinggal saja, tapi mau mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencontohi taat total kepada Allah, mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Maka Hawa, dalam bahasa Arab Hawa, kata para ulama, kenapa Siti Hawa, nenek kita dinamakan Hawa? Li'annaha khuliqat minal hayy, karena sesungguhnya Hawa telah diciptakan dari Adam yang telah hidup. Nabi Adam sudah hidup, diambil tulang rusuknya bagian kiri, jadi tulang rusuk itu kun fayakun, Allah ciptakan nenek kita Hawa, yang dalam cerita lisannya orang-orang Arab negeri Hijaz. Di sana, di Jeddah sana, ada kubur yang panjang, mungkin hampir 30 meter. Itu
cerita turun-temurun itu adalah katanya kuburannya Sayyidah Hawa, neneknya seluruh manusia. Maka kita ini aslinya tinggalnya di negeri Arab sana, di Hijaz sana. Nah, kok sampai Indonesia bentuknya sudah kurang Arab Pak, kejauhan itu. Neneknya itu dulu tingginya 30 meteran, cucu-cucunya kok pendek-pendek, mungkin kurang gizi. Nah, neneknya ini gizinya gizi surga, kakeknya surga. Nanti kalau anak cucunya niru kakek neneknya lagi dalam ketakwaan, nanti akan nyusul di dalam kemuliaannya, di dalam kesempurnaannya, di dalam berbagai macam kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga. Maka jiddah, dikatakan jiddah, mengingatkan kita. Jiddah artinya dalam bahasa Arab nenek, nenek. Pergi kemana? Ke Jeddah, maksudnya ke tempatnya nenek. Maka kita kalau haji atau umroh rasakan ini nostalgia mau pulang kampung. Saya ini orang Hijaz sana ini, di Gorontalo hanya mampir aja. Aslinya orang negeri jauh sana. Maka kalau kita untuk rombongan-rombongan ke negeri jauh, wajar saja memang kita ini cucunya orang negeri jauh. Cucunya orang negeri jauh. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa mau diturunkan ke dunia. Para malaikat khawatir. Para malaikat sangat tahu manusia ini diciptakan oleh Allah. Calon-calon cucunya Nabi Adam ini punya nafsu, tidak dijamin dari kesalahan, tidak dijamin selamat dari kemaksiatan, penyelewengan. Maka mereka khawatir kalau nanti manusia diturunkan di dunia akan saling tengkar dan akan saling bunuh-membunuh. Maka Allah Maha tahu hikmahnya diturunkannya manusia ke dunia. Manusia mau diturunkan di dunia, Allah berfirman bahwa manusia, dirinya manusia ini disertai dua kelemahan minimalnya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia punya kelemahan yang disebutkan dalam firman Allah barusan, yaitu manusia zalum, suka berbuat tidak tepat. Zalim itu kata para ulama meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah kezaliman. Waktunya sholat malah nongkrong. Waktunya seharusnya perhatikan keluarga malah perhatikan yang lain. Seharusnya taat kepada Allah malah taat kepada selain Allah. Suka berbuat kezaliman. Seharusnya waktunya pulang ke rumah malah keluyuran gak jelas kemana. Kemudian yang kedua, jahul. Manusia ini banyak tidak tahu, banyak kebodohan. 5 menit ke depan yang akan terjadi apa kita tidak tahu. Apalagi besok, apalagi lusa, apalagi 1 bulan lagi. Inilah kelemahan manusia yang selalu menghantui manusia. Hidupnya dihantui oleh kezaliman dan kengawuran. Dalam ayat yang lain, innal insana lazalumun kafar. Di samping itu manusia punya kelemahan yang lain, suka tidak bersyukur. Bukan sekedar tidak bersyukur, banyak perkara yang seharusnya dia syukuri dia tidak bersyukur. Kafar, sangat suka tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu kata ahli-ahli bahasa Arab. Tidak bersyukur itu maksudnya tidak merasa diuntungkan. Padahal perkara itu sebetulnya menguntungkan dia. Contohnya umpamanya para hadirin, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fardu subuh, disabdakan Nabi itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Karena merasa itu kurang menguntungkan, berapa banyak yang tidak memperhatikan. Sedekah roti 1 keping saja kalau diterima oleh Allah bisa menyebabkan seseorang terganjal dari masuk pintu neraka. Tapi berapa banyak yang kurang memperhatikan sedekah, padahal sedekah itu sangat menguntungkan dia.
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kakek kita Nabi Adam untuk mencontohi hidup yang benar itu bagaimana sih? Yang diturunkan untuk jadi manusia pertama penghuni dunia ini adalah seorang nabi. Nabi itu katanya ikut wazan fa'il, nabi seorang yang dibimbing langsung oleh Allah, yang dibimbing oleh naba, oleh wahyu dari Allah. Maka akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang itu sudah nabi, maka maksudnya itu yang ngajari dia langsung Allah. Maka akidah kita semua nabi adalah maksum, semua nabi tidak mungkin berbuat dosa, telah dijamin selamat dari semua penyakit. Andaikan ada yang berhak menegur para nabi, para rasul, yang berhak menegur hanyalah yang mengutus saja, yaitu Allah. Kalau selain Allah menyalah-nyalahkan para nabi, para rasul, itu ada juga di kalangan manusia. Namanya adalah Fir'aun, Qarun, Haman dan teman-teman. Maka para nabi, para rasul dalam keyakinannya kita, mereka punya sifat-sifat yang mulia. Di antara sifatnya adalah amanah. Sangat-sangat sempurna dalam bisa dipercaya. Maka dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa maksudnya para nabi, para rasul punya sifat amanah? Maksudnya mereka tidak pernah seumur hidupnya melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh pun tidak pernah dilakukan, apalagi yang haram. Ini akidah kita Pak Nabi. Kalau nggak begitu itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Umatku terbagi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan saja. Siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku itulah yang tidak sesat. Maka kita hari-hari bicara sifat-sifatnya para sahabat, dia tergambar pada kita. Mereka lah contoh pertama dan yang utama dalam bersikap yang benar di dalam ikut pimpinan yang termulia, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang ditanya, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa yang suka jalan di masjid atau bagaimana? Maka para ulama mengatakan Ahlus Sunnah, ahli masjid bukan masjid. Kalau Ahlus Sunnah apa maksudnya? Ahlus Sunnah maksudnya adalah Shahihus Sunnah, maksudnya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pemilik sunnah yang mengajarkan agama kepada umat. Maka kalau kita mendengar Ahlus Sunnah, maksudnya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Wal Jamaah maksudnya jamaah sahabat, jamaahnya para sahabat yang telah berhasil ikut Rasulullah dengan sempurna. Maka siapa yang akan sukses? Yang ikut Rasulullah melalui ikut para sahabat-sahabat itu. Itulah yang mau kita usahakan dalam kehidupan kita. Hari-hari kita mudzakarah 6 sifat, hari-hari kita mudzakarah 4 amal. Maksudnya biar tergambar dengan gamblang di depan mata kita bagaimana ngamalkan agama yang benar, yaitu ikut sahabat, sahabat ikut Rasulullah, Rasulullah utusan Allah, ikut Rasulullah pasti surga. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku pasti surga, yang tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Di antara sifatnya para nabi, para rasul adalah fatonah, cerdas, sempurna kecerdasannya. Maka selain para nabi, para rasul, kok menganalisa para nabi, para rasul, otaknya tidak sampai ke kecerdasannya para nabi, para rasul, tentu itu tidak layak untuk diteruskan. Seorang murid SD menganalisa seorang profesor, tentu saja otak dia tidak sampai dengan apa yang dipikirkan oleh para profesor.
Orang nggak mau kritik para nabi, otak kamu seberapa? Para nabi ini diajari langsung, dosennya itu malaikat dari Allah. Bahkan kadang-kadang Allah izinkan mereka ketemu dengan Allah sendiri, berdialog dengan Allah sendiri, sebagaimana kejadian Isra wal Mi'raj. Di antara sifatnya para nabi, para rasul adalah as-sidqu. Tidak ada para nabi, para rasul yang bohong, tidak ada, semuanya adalah jujur. As-sidqu. Kemudian sifat mereka yang terakhir adalah tabligh. Semua para nabi, para rasul datang ke dunia ini memang untuk menyampaikan agama kepada umat, untuk mengajak umat kepada agama yang benar. Agama itu apa? Agama adalah aturan-aturan yang dengan sebab aturan itu dipraktekkan, Allah akan ridho, Allah akan terima, dan Allah akan masukkan orang yang mengamalkannya ke tempat ridhonya, ke surganya yang kekal abadi selama. 4 sifatnya para nabi, para rasul ini bukan sekedar mau kita dengar. Ulaika alladziina hadallahu fa bihudahu muqtadih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kehidupannya para nabi, para rasul. Maka semuanya bagaimana berniat untuk menyampaikan agama kepada umat. Insyaallah. Bagaimana semuanya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Allah, yaitu dengan mengamalkan agama dengan sesempurna yang kita mampu. Insyaallah kita semuanya. Semuanya jadi orang yang jujur, tidak ada kebohongan dalam perkataan, sikap dan keputusan. Insyaallah semuanya. Kalau kecerdasan mungkin tidak semua orang sama kecerdasannya, tapi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, manusia ini terbagi 3, muter-muter di 3 ini saja. Yang 2 selamat, yang 1 hancur. Yang pertama adalah orang yang cerdas, yang kalau dia berpendapat, pendapatnya selalu tepat. Kemudian dia mengikuti pendapatnya, akhirnya dia selalu tepat dalam kehidupannya. Dan orang yang tipe pertama ini sangat jarang. Tidak semua orang punya derajat seperti yang pertama ini. Yang pasti dapat adalah para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua, orang tahu diri, saya ini nggak cerdas, saya ini nggak punya pendapat yang dijamin lurus. Tapi karena saya tahu diri, saya tak ikut orang-orang yang pasti lurus, maka orang yang kedua ini pun selamat. Kemudian yang ketiga, ini orang yang ngawur hidupnya, cerdas juga tidak, punya pendapat yang benar juga tidak, tapi nggak mau ikut yang benar. Akhirnya hidupnya carut marut, tidak karuan. Maka Nabi Adam diturunkan ke dunia dalam kondisi Siti Hawa dalam kondisi hamil in surga terakhir. Gizinya gizi surga, dan kejadian pertemuannya di surga. Tentu saja anak yang akan dilahirkan berbeda ini, anak surga ini berbeda. Orang itu kalau sudah masuk surga harus dimodifikasi benar-benar jadi cocok untuk jadi penghuni surga. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, saya lihat sebagai umat sebelum mereka dimasukkan surga, separuh badannya yang bagian atas begitu tampan, separuh yang bawah gosong, begitu jelek, sangat jelek. Mereka itu siapa, kata para ulama? Orang yang amalannya campur, sebagian amalan surga, sebagian amalan neraka. Akhirnya tubuhnya itu sebagian gosong. Nah, amalan surga itu apa? Ya, agama 24 jam itu amalan surga. Selain itu adalah amalan yang tidak menjaga ke surga. Setiap orang lebih tahu mengenai dirinya, sebetulnya dia ini amalnya 24 jam amalan surga atau amalan neraka. Dia bisa prosentase kelayakan dia untuk masuk surga. Saya ini yang layak masuk surga, kepala saya saja, apa kaki saya saja, atau beras gak ada yang layak. Allah lebih tahu. Dan diri kita sebetulnya sudah terasa. Jangan sampai kita ini amalannya bukan amalan surga, tapi berangan-angan pengen jadi penduduk surga.
Orang nggak mau kerja tapi tiba-tiba minta gaji dari kantor. Ini namanya pekerja yang tidak sehat otaknya. La ilaha illallah. Maka akhirnya Siti Hawa melahirkan. Kita ingin menggambarkan kepada diri kami, kepada semua hadirin, bahwa agama ketika diamalkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia ini isinya sakinah, mawaddah, rahmah, kerukunan, pertolongan Allah, anugerah dari Allah. Isinya begitu. Semua permasalahan di dunia ini munculnya karena ada sebagian penduduk dunia yang berbuat masalah. Ini harus jadi keyakinan setiap muslim. Agama itu adalah solusi. Agama bukan beban. Karena kalau orang amal agama diterima oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, mau kaya mau miskin tidak masalah, sudah ditolong oleh Allah. Tetapi kalau orang itu tidak ditolong oleh Allah, mau kaya mau miskin, dia ini orang celaka. Mau tidak ditolong oleh Allah. Maka Syekh Al-Baghdadi rahimahullah beliau ditanya, Syekh, ada dua orang, dua-duanya orang soleh, satunya kaya raya, satunya miskin banget. Dari keduanya ini mana yang paling mulia di sisi Allah? Maka beliau mengatakan, pertanyaannya ini keliru. Kok bisa? Iya. Karena kaya itu bukan dia, miskin juga bukan dia. Dia itu ya dia yang kamu tanyakan itu. Maka beliau mengatakan dari keduanya yang paling mulia adalah yang paling sempurna taatnya kepada Allah. Kalau si kaya lebih mulia, lebih sempurna, maka si kaya lebih baik. Kalau si miskin lebih sempurna, maka si miskin lebih baik. Karena kadang-kadang orang itu menilai sesuatu itu tidak tepat, bukan pada agamanya, yang dilihat pada harta bukan dia, kepada kemiskinannya, miskin bukan dia, ujian untuk dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah mulai ujung kukunya sampai ujung rambutnya, itulah si dia. Maka kalau orang sudah punya ujung kaki, ujung rambut, hidup di dunia ini, otaknya sehat waras, kaya atau miskin, jadi raja atau jadi rakyat, tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan agama karena semua fasilitas sudah lengkap dalam kehidupannya. Di tempat mengamalkan agama yang dari ujung kuku kita sampai ujung rambut kita, yang selainnya itu adalah ujian bagi kita. Kantor, jabatan, kemiskinan, kekayaan, digubris orang, tidak digubris orang, berwibawa atau sama sekali tidak berwibawa, itu hanya ujian bagi kita. Maka si kaya, si miskin, si raja, si rakyat nanti di akhirat akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Yang kesimpulan pertanyaan itu adalah, sudah amal agama belum selama di dunia? Nanti kalau ada yang jawab, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Pekerjaan kan bukan kamu, kamu yang kerja itu bagaimana caranya? Kalau ada yang bilang saya sibuk dengan kekayaan saya, kekayaan kan bukan kamu, kamu dalam kekayaan itu sikapnya bagaimana? Yang jawab, saya miskin, saya nggak sempat buat amal agama, miskin kan bukan kamu, kamu yang dalam kemiskinan bagaimana sikapnya? Maka lahirlah manusia pertama dari Siti Hawa, lahirnya kembar, yaitu Qabil dengan saudarinya kembar. Qabil dengan saudarinya min surga. Maka lahirlah mereka berdua dengan ketampanan yang luar biasa, namanya Qabil. Mungkin para malaikat pun kalah tampan dengan si Qabil. Dengan saudarinya yang sangat-sangat cantik juga, mungkin para bidadari pun kalah cantik dengan si saudarinya Qabil. Dan aturan waktu itu, aturan dari Allah pemilik manusia, kalau lahir kembar laki dan perempuan, maka keduanya ini tidak boleh saling menikah. Ini adalah mahram, karena ibunya hanya satu. Maka tidak berapa lama lahirlah adiknya Qabil yang kedua. Kedua manusia nomor 2 yang lahir di dunia, yaitu Habil dan saudaranya.
ayahnya seorang nabi, seorang rasul. Ada sebagian ulama rasul untuk keluarga. Tetapi ini sudah made in di dunia ini. Sudah suasana cuacanya, suasana makanannya bukan seperti itu. Tentu saja Habil tidak setampan Qabil. Tentu saja saudarinya Habil tidak secantik saudarinya Qabil. Datanglah masa pernikahan. Akhirnya Qabil yang begitu tampan dapat istri, ya di dunia hanya ada satu wanita, dapat istri yang tidak secantik saudari dia. Habil yang tidak begitu tampan dapat istri yang sangat-sangat cantik, yaitu saudarinya Qabil. Maka iblis sebagaimana janjinya di hadapan Allah, dia berjanji akan datang pada anak Adam yang akan diturunkan di dunia ini. Akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, akan digoda supaya tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wabil khusus nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat aturan yang mensukseskan. Jadi iblis itu begitu pintar, tidak menggoda manusia untuk meninggalkan agama. Tahapan pertamanya, iblis akan datang pada hati-hatinya manusia termasuk kita, supaya terbetik dalam hatinya manusia bahwa ada sebagian aturan agama yang merugikan. Orang itu kalau sudah tidak merasa aturan ini menguntungkan, tidak mungkin dia akan mau memperjuangkannya. Dia akan keberatan untuk mempraktekannya. Dia akan keberatan untuk menyampaikan karena aturan ini tidak menguntungkan. Ini loh musibah pertama di dirinya manusia adalah ketika dia dibisiki oleh syaitan yang kerjasama dengan nafsunya untuk menganggap sebagian aturan Islam merugikan dia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpahnya iblis di hadapan Allah. Sungguh-sungguh aku sumpah. Katanya takkit itu kalau 2 kali maksudnya sumpah. Iblis sumpah di hadapan Allah, aku akan datang, sungguh-sungguh akan datang pada anak cucunya Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, biar mereka semuanya sudah tidak menjadi hamba yang bersyukur lagi. Ada orang punya istri, dicarikan oleh orang tuanya, perasaan orang tuanya ini mantu yang teladan, mantu yang ideal. Tapi perasaan anaknya ini, istrinya itu tidak bermutu sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tidak merasa diuntungkan dengan dapat istri itu, nafkahi ogah-ogahan, jenguk ogah-ogahan, merawat ogah-ogahan. Bahkan kalau dia gunting istrinya, begitu lewati polisi tidur, dia mendadak siapa tahu jatuh nanti cari yang baru. Ini gambaran para hadirin kalau orang itu sudah nggak bersyukur, ada aja sikap-sikap yang akan muncul dari dia biar dia ini menjauh dari perkara yang menurut dia merugikan. Maka dari benih tidak yakin pada sebagian aturan agama, di kemudian hari akhirnya Qabil membunuh Habil. Ketika Qabil dengan keluarganya, ketika Habil dengan keluarganya ikut Nabi Adam, maka semua amalannya lurus, dunia isinya ketentraman, isinya pertolongan Allah, perlindungan dari Allah. Tapi begitu nggak ikuti arahan seorang Nabi, langsung terjerumus kepada doluman jahula, la dolumum kafar, ikut nafsu, ikut setan. Kita ini kalau tidak ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, nggak usah lama-lama, 1 menit saja kita langsung akan belok dari jalan yang diri. Kita akan ikut jalurnya nafsu kita akan ikut jalurnya
menuju keberkahan Allah. Maka itulah majelis kita yang mulia ini para hadirin, untuk merenung lagi keluarga Adam yang telah sukses, keluarga Adam yang telah mendapatkan berbagai macam anugerah. Timbul masalah ketika ada salah satu putranya tidak ikut kurikulumnya para anbiya, dia ikut kurikulum nafsu. Maka mulai saat itu kata para ulama, di dunia ini mulai ada makanan-makanan yang pahit, ada tumbuhan-tumbuhan yang beracun tidak layak konsumsi. Tapi walaupun begitu amalan manusia secara umum masih begitu baik. Sampai dikatakan waktu itu sampai zamannya Nabi Musa, daging-daging yang dari sembelihan itu tanpa dimasukkan tempat pengawet tidak busuk. Maka kalau kita lihat freezer, melihat kulkas ini muncul gara-gara dosanya manusia. Di zamannya Nabi Musa ada sebagian dari Israel selingkuh berzina. Maka mulai saat itu makanan-makanan, daging-daging kalau tidak diawetkan membusuk tidak berapa lama selepas disembelih dari tubuhnya hewan yang disembelih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan semua masalah ini karena tidak taatnya manusia kepada arahan Islam. Yang mulia dan besar Muhammad SAW menjanjikan akan datang satu masa nanti di akhir zaman, akan datang masa nanti di akhir zaman, di dunia ini yang tinggal hanya orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beriman tidak diizinkan untuk tinggal di dunia. Ini sudah keputusannya Allah yang disampaikan Rasulullah dalam hadis mutawatir. Maka akhirnya dunia ini isinya orang imannya benar, amalnya benar. Maka mereka begitu amal agama serentak semuanya, maka datanglah hujan dari langit. Yang hujan ini telah memenuhi seluruh dunia waktu itu. Sampai dunia disampaikan Nabi seperti cermin, saking ratanya air ke seluruh dunia. Maka selepas itu terjadi kejadian yang luar biasa. Keberkahan yang dijadikan Allah sebab mengamalkan Islam, dengan sebab taat kepada Islam, terjadi lagi di akhir zaman. Nabi bersabda, 5 yang biasanya dimakan satu orang kurang ketika umat Islam seluruh dunia, dan memang yang ada hanya umat Islam, mengamalkan Islam lagi dengan sempurna, maka 5 dimakan ribuan orang tidak habis. Bahkan kulitnya 5 itu kalau ditengkurakkan bisa untuk tenda. Bisa kita bayangkan berapa besarnya itu satu buah 5 seperti satu tenda. Susu kambing yang biasanya hanya cukup untuk 1-2 orang, ketika itu diminum oleh ratusan orang tidak habis. Susu sapi dari satu sapi yang hanya cukup dimakan puluhan orang, diminum puluhan orang, waktu itu dimakan satu kampung, diminum satu kampung tidak habis. Ini keyakinan ini bagaimana jadi keyakinan kita? Tambah sempurna saya taat kepada Allah, tambah sempurna anugerah yang akan datang kepada saya. Insyaallah semuanya ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih orang itu ogah-ogahan amal agama itu kenapa sih? Apa karena kurang tahu? Mungkin sebagian. Tapi secara umum orang Islam semuanya berkeyakinan surga itu pasti, neraka itu pasti. Janji-janji Allah itu pasti. Tetapi mereka ini sukanya menunda.
Maka orang Islam nunda-nunda ngamalkan Islam itu sebabnya kurang ingat mati. Bukan karena kurang tahu, kurang ingat mati, perasaannya masih ada waktu, ada waktu. Akhirnya nunda, malah mau datang dia melotot, sudah tidak ada kesempatan lagi. Wa idza ra'aita janazatan mahmulatan fa'lam annaka min ba'diha mahmulun. Kalau engkau melihat jenazah dipanggul, yakinlah kamu selepas dia suatu saat juga akan dipanggul ke kuburan kamu. Kata para ulama, ada perkara itu milik kita bersama, tetapi perasaan kita milik orang terus. Apa itu kematian? Begitu tetangga kita mati, tetangga saya juga saya. Begitu yang mati kerabat kita, kerabat saya juga, saya nggak mati. Yang mati orang. Di manusia ini sering nggak jujur, kematian milik bersama, perasaan dia milik orang lain. Maka suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berjalan-jalan mencerita yang ada kaitannya dengan gerakan yang luar biasa yang terjadi dengan barokahnya kelilingnya Sayyidina Umar. Barokah beliau begitu banyak, tidak terhitung. Di antaranya adalah 10 cerita yang akan kita perdengarkan sebentar. Sayyidina Umar keliling-keliling sampai beliau ke samping sebuah rumah. Rumahnya seorang wanita penjual susu yang sedang bicara dengan putri. Ibunya bilang kepada putrinya, "Putriku, biarlah kita lebih banyak susunya dicampur air saja." Maka putrinya bilang, "Wahai ibu, ini kalau ketahuan Amirul Mukminin Sayyidina Umar, nanti kita dimarahi nanti." Ibunya bilang, "Anakku, Umar mana tahu dengan pencampuran itu." Ibunya itu ngajari tidak baik. Tapi ternyata putrinya itu adalah wanita yang benar-benar bermutu. "Ibu, kalau Umar tidak tahu, Tuhannya Umar kan tahu, Tuhan kita semua." Maka Sayyidina Umar terkejut dengan kesolihahan wanita ini. Wah, ini wanita ini benar-benar luar biasa putrinya. Maka rumah dia ditandai oleh Sayyidina Umar. Beliau pulang ke rumah, mengumpulkan putra-putra beliau. "Hei anak-anakku, siapa yang belum nikah mau tak nikahkan nih? Saya punya calon menantu yang luar biasa." Sayyidina Umar tidak melihat calonnya itu cantik apa tidak, yang dilihat ketakwaan. Inilah sumber barokah, ketakwaan. Kita ini sudah banyak ya, kita ini sudah punya istri, dulu nikahnya pertimbangannya apa? Kalau pertimbangannya keliru, perbarui niatnya sama Allah. La ilaha illallah. Maka putra beliau yang bernama Asim bilang, saya belum nikah nih, saya pengen nikah. Ayo kita ajak ke rumahnya seorang wanita yang punya putri yang luar biasa solehahnya. Akhirnya Asim dibawa oleh Sayyidina Umar ke rumahnya. Maka penjual susu kaget, kok Amirul Mukminin datang tuh apa? Ternyata untuk melamar putrinya. Sangat-sangat gembira dengan lamarannya Amirul Mukminin. Akhirnya dinikahkanlah dengan putri. Akhirnya dari Asim ini lahirlah seorang putra namanya Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz ini lahirlah seorang cucu namanya Umar bin Abdul Aziz ibn Asim ibn Sayyidina Umar.
Umar bin Abdul Aziz ketika tahun 92 Hijrah ditakdirkan oleh Allah beliau menjadi salah satu raja Islam waktu itu yang menguasai seluruh daerah Islam. Maka beliau melihat umat Islam kok banyak yang merosot amalnya, umat Islam banyak yang meninggalkan ajaran-ajarannya Rasulullah dan para sahabat. Ini sebabnya apa ini? Sebabnya ini mesti umat Islam karena kurang cerdas. Maka perlu ada gerakan untuk mencerdaskan bangsa Muslim waktu itu. Kita sering bilang kita ingin Indonesia jadi bangsa yang cerdas. Caranya begini. Apa perlu diberi vitamin? Atau seperti teman-teman Gorontalo tiap hari makan ikan? Atau bagaimana? Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa umatmu yang paling cerdas? Nabi bersabda, umatku yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati, yang paling persiapan mati itulah yang paling cerdas. Ini penilaian dari Sayyidul Anbiya. Kecerdasan orang tergantung seberapa persiapan dia untuk kematian dia. Walaupun tidak bergelar, gelarnya SD pun tidak selesai, tetapi kalau dia selalu persiapan mati, ini orang cerdas pasti atas jaminan Sayyidul Anbiya wa Rusul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memanggil tokoh-tokoh masyarakat, ulamanya, petani-petaninya, kepala-kepala sukunya, semuanya beliau undang di istana. Mulai isya awal sampai subuh diajak ngaji pentingnya persiapan mati. Ngajinya mulai dari lepas isya sampai subuh, mati. Itulah yang perlu jadi biritan kita hari ini. Katanya orang Jawa Timur, Pak Bupati buat persiapan. Maka orang kalau sudah jadi bupati mestinya lebih siap. Bagaimana? Mati itu pasti datang, kalau kita nggak persiapan juga datang dan kita nggak siap. Kalau di Jawa sana kalau ada orang bilang mati itu sering ditegur, nggak baik, jangan bilang mati, nggak baik. Akhirnya nggak ada yang berani bilang mati, tiba-tiba mati, nggak ada yang siap. Ya Rasulullah, apakah ada dari kalangan umat ini yang wafatnya tidak di dalam perjuangan, tetapi dia dikumpulkan dengan orang-orang yang wafat syahid dalam perjuangan? Ada, yaitu umatku yang setiap hari nyebut mati paling sedikit 20 kali. Jadi wiritan mati itu minimal setiap hari 20 kali. Kita mau ngomong, mau ceramah, mungkin waktu ini saya mati, maka ceramah saya tidak boleh ngawur. Kita mau makan, mungkin mengatakan makan ini saya mati, maka makannya nggak berani yang tidak jelas kehalang. Saya ini dengan azan, mungkin pas dengan azan saya mati, cepat-cepat ke masjid ini keburu mati, nanti belum ke masjid sudah mati. Mau naik sepeda motor, jangan-jangan naik sepeda motor akhir kali mungkin saya mati, maka sebelum naik baca wiridan dulu, salawat dulu, baca syahadat terus begitu. Apa yang terjadi di jalan, akhirnya matinya jadi baik. Mati dan mati. Jadi kita ini bukan hanya diperintahkan untuk ingat mati, untuk memperbanyak ingat mati. Nabi menjanjikan kalau orang memperbanyak ingat mati, dosa-dosanya akan rontok dan akan menyebabkan dia ini tidak tergoda dengan dunia. Kita ini muslim mulai kecil, syahadat mulai kecil, kenal para ustaz mulai kecil. Kenapa kita ini banyak terhalang dari amalkan agama Islam? Sebabnya karena apa, Pak? Sebabnya karena tergiur atau tergoda dengan dunia. Rata-rata begitu. Aksiru dzikra hadi min
kalian menyebut-nyebut perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan alias kematian. Sesungguhnya banyak menyebut-nyebut kematian akan menyebabkan rontoknya dosa-dosa. Kata para ulama, kalau orang itu yang bicarakan mati, akhirnya tidak menunda taubat, tidak menunda islah diri, tidak menunda keluar 4 bulan, tidak menunda keluar negeri jauh, karena belum tentu tahun depan kita hidup, belum tentu bulan depan hidup. Nunda-nunda ini karena perasaannya umurnya masih panjang. Dan yang jamin itu siapa? Enggak ada jaminan kalau kita terang-terang aja itu loh. Namanya yang kita ini kurang cerdas. Kalau nggak ada yang jamin, kok perasaannya terjamin itu gimana? Wa yuzahidu fid dunya, dan banyak menyebut-nyebut mati itu menyebabkan orang itu tidak tergiur dengan dunia. Orang itu punya dunia boleh saja berhadiri, kaya raya boleh saja, jadi orang yang paling kaya seperti Nabi Sulaiman boleh saja. Tetapi yang tidak boleh itu gara-gara dunia kita meninggalkan agama. Orang yang tergoda dengan dunia itu tidak mesti orangnya kaya. Ada orang itu nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, tapi otaknya itu isinya duit, sampai nggak pernah ke masjid. Habis waktunya untuk mengkhayal yang bukan rezekinya, akhirnya tergiur dengan dunia, nggak kata dunia, di akhirat nggak tahu bagaimana nasibnya. Contohnya orang yang tergiur dengan dunia. Tapi bisa saja orang itu memiliki seluruh dunia seperti Nabi Sulaiman, di hatinya itu akhirat. Maka kata para ulama, selepas para nabi, para rasul, tidak ada yang lebih baik melebihi sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar SAW bersabda, Inna Allah tara ashabi ala alamin siwa nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh alam dunia, alam akhirat. Selain para nabi, para rasul, selepas para nabi, para rasul, tidak ada yang lebih baik melebihi sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Bukan nabi, bukan rasul, tetapi Allah memberikan jaminan keselamatan untuk mereka. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Jaminan keselamatan dari Allah atas hamba-hamba Allah yang Allah telah pilih untuk mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud orang-orang terpilih di sini ini adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, yang telah dijanjikan oleh Rasulullah lewat Allah. Sahabat ini bukan nabi, bukan rasul, tapi akan selalu ditolong oleh Allah. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. La ilaha illallah. Dan sahabat yang terbaik adalah Ashabul Badar. Jumlahnya kurang lebih 313. Dulu kita dengan cerita dari kakak kami almarhum Yerusalem. Dia punya teman waktu mondok di salah satu pondok seru-seruan. Temannya ini pergi ke pasar belanja. Tengah-tengah pergi ke pasar, dirampok oleh perampok, dan perampoknya itu kejam. Ini perampok daerah sana, daerah Jawa Timur, bagian Pasuruan ini ganas-ganas. Bukan minta harta saja, harta dan nyawa. Bondo yo nyowo. Maka di tengah jalanan didatangi orang, celurit, dua coli, tapi sama sekali tidak lupa. Dia takut saya tidak didirikan juga, enggak amalan juga, enggak kok dibaca ya memang kok sakti itu gimana ceritanya? Ternyata di saku dia dengan santri-santri daerah situ ada tulisan nama-nama sahabat Badar. Jadi namanya saja mendatangkan pertolongan Allah, belum orangnya, namanya saja. Sahabat Badar. Dan sahabat Badar itu yang terbaik para hadirin adalah Asyrah Mubasysyarah bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin Nabi dalam satu majelis, mereka adalah penduduk-penduduk surga pasti.
dan dari 10 itu yang 7 adalah orang-orang kaya. Maksudnya wali-wali besarnya umat ini orang-orang kaya. Maka kalau kita lihat orang kaya kok soleh, kemudian kita ini perasaan kita soleh kok miskin, belum tentu si miskin itu lebih tinggi dari si kaya. Maksudnya ini sekedar gambaran bagaimana analisa orang itu sebetulnya bukan dengan kaya miskinnya, adalah dengan iman dan takwa. Dari itu semua yang terbaik adalah Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun yang terbaik adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar yang terbaik adalah Abu Bakar, yang disabdakan Nabi dalam hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu, "La wuzina imanu Abi Bakr wa imanu jami' ummah la wajhadi." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Kita teruskan tadi para hadirin ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya majelis beliau ini isinya orang nangis, pingsan, bahkan sebagian ahli majelis wafat di majelis itu. Isinya mati. Maka selepas pengajian ini kita berharap di rumah-rumah isinya mudah mati. Yang tidak manfaat untuk mati jangan sampai dikerjakan. Bagaimana pekerjaan saya manfaat untuk kematian saya, jabatan saya, kerakyatan saya, kemiskinan saya, semuanya manfaat untuk kematian saya. Insyaallah semuanya ini. Akhirnya masyarakat sadar lagi, mereka bersemangat memakmurkan masjid lagi, mereka bersemangat berjuang lagi, dan perjuangan yang sangat-sangat menonjol di zamannya Umar bin Abdul Aziz adalah menuntaskan pembukuan hadis. Habis dicatat sampai bentuk yang sekarang. Ini adalah hasil dari perjuangannya cucunya Sayyidina Umar, dari barokahnya pilihan hanya gara-gara pertimbangan agama saja, dapat menantu yang pertimbangannya agama saja, akhirnya keluar cucu yang juga ngajak orang untuk amal agama dengan sebaik-baiknya. Akhirnya semua pembukuan hadis puncaknya pergerakannya adalah di zaman pemerintahan yang isi program pokoknya mencerdaskan bangsa Islam waktu itu dengan banyak membuat acara-acara mengingat mati dan persiapan mati. Akhirnya orang Islam jadi cerdas. Kalau semuanya itu ingat mati dan pendidikan mati, insya Allah Indonesia sekarang juga nggak usah nunggu besok, jadi adil, makmur, maju, dan seterusnya semoga itu terjadi. Insya Allah kita semuanya niat berangkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesuksesan adalah dengan mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam adalah dengan mengikuti Rasulullah, dengan melalui pemahaman sahabat-sahabat beliau yaitu ahli sunnah wal jamaah, melalui ulama-ulama yang ahli, yang dimufakati oleh para ulama bahwa ulama-ulama yang pasti ahli dalam mengarahkan umat mengamalkan Islam dengan benar adalah pimpinan-pimpinan umat Islam yang bermadhab 4. Dengan sebab arahannya Imam Syafi'i umpamanya, berapa negara jadi ada gambaran mengamalkan Islam dengan baik? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei, kemudian Kamboja, Vietnam, Laos, Yaman dan sebagainya. Dengan sebab ikut arahan Imam Syafi'i, mereka tergambarkan bagaimana menjadi ahli sunnah wal jamaah dengan sebenarnya. Kemudian dengan sebab mengikuti arahan Imam Abu Hanifah umpamanya, negeri IPB, India, Pakistan, Bangladesh, termasuk keluarganya Syekh Yusuf, Syekh In'am, Syekh Sa'ad, dan keluarga besar beliau dan masyayikh kita ini Nizamuddin, semuanya mereka jadi ahli sunnah wal jamaah dengan sebab mengikuti arahannya Al-Imam Abu Hanifah. Negeri Turki, kemudian sebagian negeri-negeri Rusia, Masya Allah. Kemudian dengan sebab ikut arahannya Imam Malik, Maroko, Tunis, Aljazair, Sudan, dan